Nah, jadi fungsi untuk input dan update-nya sudah jalan. Jadi saya tampilkan saja lagi dari atas ya. Fungsi input dan update-nya sudah jalan. Berikutnya kita akan membuat fungsi untuk delete-nya. Nah, di API di Laravel, fungsi untuk delete sudah saya buat berdasarkan primary key ID penjualnya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi delete-nya di API statiknya terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, di API statiknya kita akan buat fungsi delete paling bawah. Nah, kalau kita round dari atas fungsi API-nya, ini ada ini. Oke. Nah, ini kita nggak pakai ya untuk les petani ini saya komen aja. Saya ulangi. Ini saya import HTTP, kemudian saya punya host, tokennya masih string ya, masih statik. Ini saya punya fungsi get petani, get kelompok tani, kemudian save petani, save dan update petani jadi satu di sini. Ya. Nah, berikutnya baru saya akan buat API static untuk delete-nya. Oke, untuk delete-nya seperti ini. Jadi nge-return sebuah error message juga. Delete petani berdasarkan ID. Nah, API-nya kita menggunakan metode delete sesuai dengan ada di Laravel. Dengan hostnya, root-nya seperti ini. API petani. Jangan lupa ini delete ya. Karena ini sama dengan edit. Kalau ini misalnya push, berarti dia dianggap delete. Ya, jadi hanya beda metode saja. Oke, jangan lupa ada header, kemudian ada response code, kemudian kita decode pesannya, kita bawa ke error message. Oke ya, kita coba. Nah, kita akan gunakan di mana? Kita akan gunakan di petani pig. Nah, sebelumnya di petani pig kalau kita melihat, kita akan ada di sini. Ini belum ada action. Actionnya itu adalah kita memanggil sebuah fungsi delete petani berdasarkan ID penjualnya. Ya, kita ambil ID penjualnya, kita kirim ke fungsi delete petani. Nah, kita sekarang akan buat fungsi delete petaninya. Oke. Ini di halaman list petani ya. Nah, jangan lupa kita akan menampilkan error message sehingga kita harus memanggil kelasnya. Oke, kita manggil delete petani dengan void function berdasarkan ID. Kita panggil dari API statiknya, functionnya, kita kirim ID-nya, kemudian kita return responnya, kita ambil. Jangan lupa fungsi assign selalu berdampingan dengan await ya. Di IPA-nya juga harus menggunakan fungsi future. Oke, kalau di sini assign, di IPA-nya juga harus menggunakan fungsi future. Oke, seperti ini ya, selalu berdampingan. Oke, berikutnya kita akan tampilkan pesan seperti biasa di snack bar-nya. Oke, sehingga secara keseluruhan halaman petani pig code-nya seperti ini. Ya, untuk floating buttonnya, untuk add add data, kemudian list box-nya, list dari petani menggunakan yang standar future builder list view. Oke, kemudian action-nya ada di sini, ada untuk update, ada untuk delete. Oke, simpan ya. Nah, berikutnya kita akan coba nih. Kita akan delete satu buah petani. Barangkali yang ini ya. Oke, sukses. Coba kita respon. Oke, sudah benar. Sukses ya. Oke, nah di dalam sukses ini kita bisa panggil refresh kembali list petaninya. Atau kita bisa assign kembali ini list petani
variabel petaninya kita ketika delete kita panggil lagi dari API list petaninya, kemudian kita tampilkan kembali. Nah, karena kita menggunakan future builder seperti ini, jadi defaultnya kalau kita ingin merubah datanya maka kita harus refresh dulu. Sehingga dalam materi selanjutnya kita akan coba menggunakan paging controller. Ya, nah untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi masih ada satu kelemahan. Jadi setelah update ini belum refresh, ya. Belum refresh, sebenarnya update-nya delete-nya sudah jalan, cuman belum nge-refresh. Karena apa? Kita masih menggunakan future builder static di sini. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan paging controller. Nah, dengan selesainya modul delete ini, maka kita sudah menyelesaikan satu modul untuk create, untuk update juga, dan terakhir untuk delete. Ya, selanjutnya nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kasus masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik dan selamat mencoba.